Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 143. Kitab Ilmu, lanjutan dari sebelumnya. Itu jagalah dari kedustaan, dari cerita-cerita keadaan yang menunjukkan kepada banyak kesalahan atau keteledoran, yang menghambat pemahaman orang awam dari mengetahui maksudnya, atau menghambatnya dari mengetahui adanya kesalahan yang jarang terjadi, yang diikuti dengan menutupinya yang dapat diketahui kebaikan-kebaikan yang ditutupkan itu. Orang awam berpegang dengan yang demikian itu pada segala keteledoran dan kesalahan, dan menganggap dirinya dapat dimaafkan. Dia beralasan bahwa hal itu telah diceritakan yang demikian dari beberapa syekh terkemuka dan ulama terkenal. Semua kita terhadap perbuatan maksiat, maka tidak ragu lagi. Jikalau kita telah berbuat maksiat kepada Allah, maka orang-orang yang lebih besar dari kita telah berbuat maksiat. Hal yang tersebut tadi menunjukkan keberaniannya menghadapi Allah Ta'ala dengan tidak sadar. Maka sesudah menjaga diri dari dua hal yang ditakuti, maka tidak mengapa dengan demikian. Dan ketika itu kembali kepada cerita-cerita yang terpuji dan kepada yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang saleh, yang sahih. Sebagian orang memperbolehkan membuat cerita-cerita yang menyukakan kepada pembuat taat dan mendakwakan bahwa tujuannya mengajak manusia kepada kebenaran. Itu sebetulnya bisikan setan, karena dalam kebenaran berkembang kedustaan. Dan mengenai zikir kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak menciptakan nasihat yang tidak mempunyai dasar kebenaran. Betapa tidak. Membuat sajak pun tidak disukai dan dipandang yang demikian membuat-buat. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada anaknya Umar ketika mendengar ia bersajak, "Inilah yang membawa aku marah kepadamu. Tidak akan aku penuhi keperluanmu selama-lamanya sebelum engkau bertobat." Sedang Umar sebenarnya ada keperluan, maka ia datang kepada ayahnya itu. Nabi SAW telah bersabda kepada Abdullah bin Rawanah mengenai sajak yang terdiri dari 3 kata. Iyaka wasaj'a yabna Rawahah. Awaslah bersajak, hai anak Rawahah. Dengan hadis ini seolah-olah sajak yang harus diawasi ialah yang lebih dari 2 kata. Karena itu tatkala seorang lelaki mengatakan mengenai jihad yaitu harta yang dibayar karena membunuh, yaitu unta atau harganya. Mengenai jihad bayi dalam kandungan, bagaimanakah membayar jihad orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berteriak, dan tidak memaki? Samakah itu dengan halal darahnya? Lalu Nabi bersabda, adakah sajak seperti sajak orang-orang Badui Arab? Diriwayatkan Muslim dari Mughirah al-Mughirah. Adapun syair, maka dicela membanyakkannya dalam pengajaran. Berfirman Allah Ta'ala, "Wasu'ara'u yattabi'uhumul ghawun."
Alam taro annahum fi kulli wawiyahimun. Artinya, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang jahat. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka mengembara setiap lembah dengan tidak tentu tujuan? Surat Asy-Syu'ara ayat 224-225. Dan berfirman lagi, "Wama alamnahu syi'ra wama yambagilah." Artinya, dan kami tiada mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan syair itu adalah patut baginya. Surat Yasin ayat 69. Kebanyakan syair yang dibiasakan oleh juru-juru nasihat ialah apa yang menyangkut dengan penyifatan pada kerinduan, keelokan yang dirindukan, senangnya ada hubungan, dan pedihnya berpisah. Majelis itu dikunjungi oleh rakyat banyak yang bodoh-bodoh. Perutnya penuh dengan hawa nafsu. Hatinya tidak terlepas daripada menoleh kepada rupa yang manis. Dari itu, syairnya tidak bergerak dari jiwanya, kecuali dia terpaut padanya. Maka berkobarlah api hawa nafsunya padanya. Lalu mereka berteriak dan menari-nari. Kebanyakan yang demikian atau seluruhnya membawa kepada semacam kerusakan. Dari itu tidaklah seyogianya dipakai syair, kecuali ada padanya pengajaran atau hikmah untuk jalan petunjuk dan pelunakan hati. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sebagian dari syair itu mengandung hikmah. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ubay bin Ka'ab. Jika majelis itu dihadiri orang-orang tertentu yang mempunyai perhatian kepada ketenggelaman hati dengan cinta kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada golongan lain dalam majelis tersebut, maka bagi mereka tidak ada madaratnya syair itu yang zahiriyahnya menunjukkan kepada hubungan bersama makhluk. Karena pendengarnya dapat menempatkan apa yang didengarnya menurut panggilan hatinya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab pendengaran. Dan karena itulah Al-Junaid radhiyallahu anhu berbicara kepada lebih kurang 10 orang. Lalu mereka sudah banyak. Kalau mereka sudah banyak, ia tidak berbicara. Dan tidaklah pernah sekali-kali yang menghadiri majelisnya sampai 20 orang. Tentang datang serombongan orang banyak ke pintu rumah Ibnu Salim, lalu dikatakan kepadanya, berbicaralah, telah datang teman-teman Tuan. Ibnu Salim menjawab, tidak, mereka bukan temanku. Mereka adalah teman-teman majelis. Sesungguhnya teman-temanku ialah orang-orang tertentu atau orang-orang al-khawas. Adapun as-satah atau doa-doa dan kata-kata yang tidak difahami, maka yang kami maksudkan ialah 2 jenis perkataan yang diadakan oleh sebagian kaum sufi. Yang pertama, ialah doa-doa yang panjang, yang terbentang tentang keasikan atau kerinduan bersama Allah Ta'ala, dan hubungan yang tidak memerlukan kepada amal zahiriyah, sehingga golongan itu berkesudahan kepada mendakwakan al-ittihad atau bersatu dengan Allah, terangkat hijab, penyaksian, dan dengan melihat Tuhan dan bercakap-cakap dengan pembicaraan. Lalu mereka mengatakan, dikatakan kepada kami demikian, dan kami mengatakan demikian. Mereka menyerupakan pada yang demikian itu dengan Husain bin Mansur al-Halad yang telah dihukum gantung lantaran diucapkannya kata-kata yang berjenis dengan itu. Dan mereka membuktikan
yang demikian dengan ucapan al-halaj anal haq atau aku al-haq, yakni yang maha besar, yang maha benar, salah satu dari nama Allah Ta'ala. Dan dengan apa yang diceritakan dari Abi Yazid Al-Bustami, bahwa Abi Yazid mengatakan, Subhani, Subhani, Maha suci aku, Maha suci aku. Ini adalah semacam perkataan yang amat besar bahayanya pada orang awam, sehingga segolongan dari kaum tani meninggalkan pertaniannya dan melahirkan dakwaan seperti yang tersebut. Sesungguhnya, perkataan itu dirasakan enak oleh tabiat manusia, karena padanya membatalkan amal atau tidak usah amal lagi, serta mensucikan diri atau jiwa dengan memperoleh makom-makom atau derajat-derajat tinggi dan hal ikhwal yang baik. Maka orang-orang bodoh tidak lemah daripada mendakwakan yang demikian bagi diri mereka, dan daripada mereka berkata-kata yang tidak berketentuan, yang penuh dengan hiasan kata-kata. Manakala mereka ditantang dari yang demikian, maka mereka tidak merasa lemah untuk mengatakan, ini adalah tantangan yang sumbernya ilmu dan pertengkaran. Ilmu itu dinding dan pertengkaran itu perbuatan diri. Dan pembicaraan ini tidak mengisyaratkan selain dari batin dengan terbukanya nur kebenaran. Maka hal yang tersebut dan yang seperti dengan yang tersebut daripada yang telah berterbangan kejahatannya dalam negeri dan besar madaratnya pada orang awam, sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya, maka membunuhnya adalah lebih baik pada agama Allah daripada menghidupkan 10 daripadanya. Mengenai Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu yang tersebut di atas, maka tidak benar mengenai apa yang diceritakan terhadap dirinya. Sekiranya benar ucapan tersebut pernah terdengar daripadanya, maka adalah itu dia menceritakan dari Allah Azza wa Jalla tentang perkataan yang diulang-ulangnya pada dirinya. Seumpama bila mendengar ia mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Atau, sesungguhnya aku adalah aku, itu Allah. Tiada yang disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ada surat Toha ayat 14. Maka perkataan tersebut hendaklah difahamkan tidak lain daripada pembacaan dari firman Allah Ta'ala. Yang kedua, dimaksudkan dari perkataan sato itu kata-kata yang tidak dipahami, tampaknya menarik dengan susunan yang mengagumkan, sedang di balik itu tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak dapat dipahami itu ada kalanya oleh yang mengucapkannya sendiri, karena timbulnya dari gangguan pikiran dan kacau balonnya khayalan, disebabkan kurang mendalami maksud kata-kata yang menarik perhatiannya itu. Dan inilah yang terbanyak. Dan ada kalanya dapat dipahami, tetapi tidak sanggup memahaminya dan mendatangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan isi hatinya, karena kurang berpengetahuan dan tidak mempelajari cara melahirkan sesuatu maksud dengan susunan kata yang menarik. Perkataan yang semacam ini pun tidak ada faedahnya, selain daripada mengacau balaukan jiwa, mengganggu pikiran dan membawa keraguan hati, ataupun difahaminya menurut maksud yang sebenarnya. Tetapi pemahaman itu didorong oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang daripada kamu menerangkan sesuatu hadis atau sesuatu persoalan kepada segolongan manusia yang tiada memahaminya, selain daripada mendatangkan fitnah kepada mereka itu.
Dirawikan Al-Ukaili dan Abu Naim dari Ibnu Abbas. Dan bersabda Nabi SAW, berbicaralah dengan orang banyak dengan kata-kata yang dapat difahaminya, dan tinggalkanlah persoalan yang ditantang mereka. Adakah kamu bermaksud bahwa berdusta Allah dan Rasul-Nya? Dirawikan Al-Bukhari. Ini mengenai yang dapat dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri, tetapi tidak sampai dapat dipahami oleh otak pendengarnya. Maka betapa pula yang tidak dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri. Jikalau difahami oleh yang mengucapkannya, tetapi tidak oleh yang mendengarnya, maka tidak boleh diucapkan. Berkata Nabi Isa alaihissalam, janganlah kamu letakkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya, maka kamu berbuat aniaya kepada ilmu hikmah itu. Dan janganlah kamu larang pada ahlinya, maka kamu berbuat aniaya pada ahlinya itu. Hendaklah kamu seperti seorang tabib yang penuh kasih sayang, yang meletakkan obat pada tempatnya penyakit. Menurut susunan yang lain, sabda Nabi Isa itu berbunyi, barang siapa meletakkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya, maka dia itu orang bodoh. Dan barang siapa melarang pada ahlinya, maka itu dia berbuat aniaya. Ilmu hikmah itu mempunyai hak dan ahlinya. Dari itu berilah kepada semua yang berhak akan haknya. Adapun tamah atau pemutaran perkataan-perkataan agama, maka termasuk di dalamnya apa yang kami sebutkan mengenai satoh. Dan suatu hal lain yang khusus dengan tamat itu, yaitu pemutaran perkataan-perkataan agama dari zahirnya yang mudah dipahami kepada urusan batin yang tidak ada padanya menonjol faedahnya. Seumpama kebiasaan golongan kebatinan memutarbalikkan maksud. Ini juga haram dan madaratnya besar. Karena perkataan-perkataan itu apabila diputar dari tujuan zahiriahnya tanpa berpegang teguh padanya, menurut yang dinukilkan dari Nabi SAW, dan tanpa suatu kepentingan yang diperlukan sepanjang petunjuk akal pikiran, maka yang demikian itu membawa hilang kepercayaan kepada perkataan itu sendiri. Dan lenyaplah keraguan kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasul-Nya SAW. Lalu apa yang segera terbawa kepada pemahaman tidaklah dapat dipercayai lagi, dan yang batin itu tidak ada ketentuan baginya. Tetapi timbullah pertentangan dalam hati dan memungkinkan penempatan perkataan itu ke dalam beberapa corak. Ini juga termasuk dalam bid'ah yang telah berkembang dan besar kerugiannya. Sesungguhnya, tujuan dari orang yang pembuat tamat itu ialah menciptakan yang ganjil. Karena jiwa manusia adalah condong kepada yang ganjil dan merasa enak memperoleh yang ganjil. Dengan cara yang tersebut, sampailah kaum kebatinan itu meruntuhkan semua syariat dengan pentakwilan dohiriahnya dan menempatkannya menurut pendapat mereka itu sendiri. Bagaimana telah kami ceritakan mengenai mazhab-mazhab kaum kebatinan itu dalam kitab Al-Mustadhari yang dikarang untuk menolak golongan tersebut. Contoh pemutarbalikan atau pentakwilan golongan tamat itu di antara lain kata-kata setengah mereka tentang pentakwilan firman Allah Ta'ala. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Artinya, pergilah kepada Fir'aun itu, sesungguhnya dia itu durhaka. Bahwa itu adalah isyarat kepada hatinya, dan mengatakan bahwa hatinya yang dimaksud dengan Fir'aun itu
dan hatilah yang durhaka pada tiap-tiap manusia. Dan pada firman Allah Ta'ala, wa an alqi asyok, artinya, dan campakkanlah tongkatmu. Surat Al-Qasas ayat 31. Lalu perkataan tongkat itu diputar kepada tiap-tiap sesuatu tempat bersandar dan berpegang selain dari Allah Ta'ala. Itulah yang harus dicampakkan dan dibuang jauh. Dan pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersahurlah kamu, karena pada sahur itu ada berkahnya. Lalu diputarkan kepada meminta ampun kepada Tuhan pada waktu sahur. Bukan lagi maksudnya makan sahur itu sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan contoh-contoh yang lain, di mana mereka memutarbalikkan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya. Jadi artinya yang zahir dan dari penafsirannya yang diterima dari Ibnu Abbas dan ulama-ulama besar lainnya. Setengah dari pemutarbalikan itu dapat diketahui batilnya dengan terang, seumpamanya meletakkan arti Fir'aun kepada hati. Karena Fir'aun itu adalah seorang manusia yang bisa dilihat, yang mutawatir secara menyatakan kepadanya, di mana Nabi Musa alaihissalam menyerukan kepada agama seperti Nabi Muhammad SAW menyerukan Abu Jahal dan Abu Lahab serta kafir-kafir lain kepada agama Islam. Dan tidaklah Fir'aun itu sejenis setan atau malaikat yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, sehingga memerlukan pemutaran pada kata-katanya. Dan demikian pula membawa makan sahur kepada meminta ampun pada Tuhan, karena Nabi SAW sendiri makan sahur. Hadis Nabi SAW makan sahur diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. Dan bersabda, bersahurlah dan marilah kita kepada makanan yang mengandung berkah ini. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dari Al-Irbadi bin Sariyah. Semuanya itu dapat diketahui dengan berita yang mutawatir dan dapat dipersaksikan kebatilannya. Sebagian dapat diketahui dengan beradugaan, yaitu yang tidak dapat dipersaksikan oleh panca indera. Semua yang diterangkan tadi adalah haram hukumnya, menyesatkan dan merusakkan agama rakyat. Tiada satupun daripadanya diterima dari sahabat, dari tabi'in, dan dari Al-Hasan Al-Basri yang bertekun melaksanakan dakwah dan pengajaran kepada rakyat banyak. Maka bagi sabda Nabi SAW, barang siapa menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, maka disediakan untuknya suatu tempat dari api neraka. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Tiada jelas pengertiannya selain dari cara inilah, yaitu maksud dan pendapatnya adalah menetapkan dan membuktikan sesuatu lalu menarik penyaksian Al-Quran kepadanya serta membawa kitab suci di luar petunjuk kata-kata, baik menurut bahasanya atau menurut yang dinukilkan atau nakliyah. Tiada siogialah difahamkan dari penjelasan dari atas tadi, bahwa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan menggunakan pemahaman yang mendalam dan pemikiran. Karena di antara ayat-ayat suci yang diterima dari para sahabat dan ulama tafsir itu, ada yang mempunyai 5, 6, sampai 7 pengertian. Dan semuanya itu tidaklah didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang berlawanan, yang tidak dapat menerima pengumpulan atau disatukan maksud. Maka dipakailah pemikiran dan pemahaman
dengan maksud yang baik dan mendalam. Dari itu berdoalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Allah Tuhanku, berilah kepadanya," atau Ibnu Abbas, "faham dalam agama, dan ajarilah dia pentakwilan atau penafsiran." Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Barang siapa membolehkan dari golongan tamat menggunakan pemutarbalikan seperti itu, serta diketahuinya bahwa yang demikian tidaklah yang dimaksudkan dengan perkataan itu, dan mendakwakan bahwa tujuannya ialah mengajak manusia kepada Tuhan, maka sikap yang demikian itu samalah halnya dengan orang yang membolehkan membuat-buat dan mengada-adakan sesuatu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berdasarkan kebenaran tetapi tidak diucapkan oleh agama, seperti orang yang mengada-adakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu persoalan yang dipandang benar. Tindakan yang seperti itu adalah suatu kedzaliman dan kesesatan, serta termasuk ke dalam peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami dari sabdanya, "Barang siapa berbuat dusta kepadaku dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempatnya dari api neraka." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, Ali, dan Anas. Bahkan adalah amat besar kejahatan dengan memutarbalikkan kata-kata itu, sebab menghilangkan kepercayaan kepada kata-kata itu sendiri dan melenyapkan jalan untuk memperoleh faedah dan pemahaman dari Al-Quran keseluruhan. Maka tahulah kita betapa setan itu memutarbalikkan alat-alat dakwah dari ilmu yang terpuji kepada tercela. Semuanya itu adalah perbuatan ulama-ulama jahat dengan menggantikan maksud kata-kata itu. Jika Anda mengikuti mereka karena berpegang kepada nama yang termasyhur, tanpa memperhatikan kepada apa yang diketahui pada masa pertama dari Islam, maka adalah Anda seumpama orang yang ingin memperoleh kemuliaan dengan ilmu hikmah, lalu mengikuti siapa saja yang bernama ahli hikmah, sedang nama ahli hikmah dipakai untuk tabib, penyair, ahli nujum pada masa sekarang, dan itu adalah disebabkan kelingahan dari penukaran kata-kata itu. Perkataan kelima, hikmah. Nama ahli hikmah atau al-hakim ditujukan kepada tabib, penyair, dan ahli nujum, sehingga juga kepada orang yang memutar-mutarkan undian pada tangan di tepi jalan besar. Hikmah ialah suatu hal yang dipuji Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Artinya, dianugerahinya hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa dianugerahinya hikmah, maka dia telah dianugerahi banyak kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 269. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satu kalimat dari hikmah yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia serta isinya." Perhatikanlah, apakah yang diperkatakan tentang hikmah itu dan kemanakah ditujukan. Kemudian bandingkanlah dengan kata-kata yang lain, dan jagalah diri dari tertipu dengan keraguan-keraguan yang dibuat oleh ulama-ulama jahat, karena kejahatan mereka kepada agama adalah lebih besar dari kejahatan setan. Sebab dengan perantaraan ulama-ulama jahat, itulah setan berangsur-angsur mencabut agama dari hati orang banyak.